banyak kita mau berani membayar akan harga. Kita tanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan. Kita jual, bukan menjadi milik kita lagi. Kita singkirkan dari kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita tidak hanya sekedar menemukan, tetapi kita memiliki. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang keempat. 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang keempat. Dikatakan, dan apabila aku terkenang, 14, di dalam ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara tahu, Rasul Paulus bukan rasul yang miskin. Rasul Paulus kalau berbicara tentang harta, dia tahu apa itu harta. Rasul Paulus mengerti akan kekayaan, karena Rasul Paulus adalah rasul yang kaya kalau saya boleh katakan. Rasul Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-14. Dia katakan peliharalah harta yang indah. Apa yang dikatakan harta yang indah di dalam ayat ini? Yaitu ayat yang tadi saya juga sudah katakan kepada saudara. Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Rasul Paulus berkata, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan kedatangannya Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan oleh Injil telah mematahkan kuasa maut, mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang harta yang indah itu. Rasul Paulus katakan, peliharalah harta yang indah itu. Peliharalah, dia katakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang harta yang indah, karena Rasul Paulus mengerti dengan benar apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-13 tadi, yang kita baca. Rasul Paulus mengerti dengan benar akan harta yang terpendam. Rasul Paulus mengerti dengan benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan seperti mutiara yang berharga itu, yang sangat mahal. Maka dari itu Rasul Paulus mengerti dengan benar akan ayat ini. Dia memiliki akan apa yang sangat berharga. Maka dari itu dia katakan, peliharalah. Dia berkata kepada Timotius, peliharalah harta yang berharga ini. Timotius dianjurkan untuk memelihara akan harta yang berharga itu. Yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Yaitu kasih daripada Tuhan yang menyelamatkan. Sesuatu pemberian daripada Tuhan. Sebenarnya apa yang dikatakan di dalam kitab Matius, kalau saudara mungkin berpikir secara begitu saja, saudara hanya menemukan ada orang yang membeli akan ladang yang berisikan akan harta. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, semua yang dipunyai tidak sanggup untuk membayar apa yang dia inginkan untuk membeli akan ladang itu. Ada amin saudara. Tidak ada kesanggupan. Semua yang dimiliki, dijual pun tidak akan dapat membeli harta yang terpendam itu. Karena apa saudara? Karena apa? Karena harta yang terpendam itu jauh lebih mahal. Jauh lebih berharga daripada segala sesuatu yang dia miliki.
Maka dari itu orang ini tidak akan dapat membeli akan harta yang terpendam itu. Kecuali dia menguburkan. Itulah kasih karunia. Itulah kasih karunia. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 katakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh usaha kita. Hanya kasih karunia. Hanya kasih karunia, bukan oleh kekuatan kita. Harta yang indah, yaitu keselamatan. Rasul Paulus tahu dengan pasti dia memilikinya dan dia memeliharanya. Kalau saudara perhatikan, sehingga Rasul Paulus, apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya, dia memelihara akan harta yang indah, meskipun dia mengalami lapar, meskipun dia mengalami harus haus, meskipun dia mengalami dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, meskipun dia mengalami sesuatu ketelanjangan, meskipun dia mengalami suatu pukulan, meskipun dia mengalami hidup mengembara satu tempat kepada tempat yang lain, meskipun dia mengalami suatu kerja berat, meskipun dia mengalami kehidupan di penjara, meskipun dia mengalami suatu fitnah, meskipun dia mengalami sesuatu, dia katakan sesuatu kehidupan seperti sampah, dia katakan seperti kekotoran yang dia harus alamin di dalam hidupnya. Rasul Paulus melakukan semuanya, bukan karena dia mau melakukan, karena dia mau memelihara. Karena dia mau memelihara akan sesuatu yang sangat berharga itu. Karena dia ingin memelihara. Supaya apa? Supaya di dalam hidupnya dia mendapatkan dan selalu ada di dalam dirinya. Di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus, apa yang dia lakukan untuk memelihara apa yang dia dapatkan. Harta yang sangat mahal, dia katakan, harta yang berharga itu. Di dalam hidupnya dia rela berkorban. Dia rela bahkan mati dikatakan. Dia melakukan semuanya ini untuk apa? Untuk memelihara. Untuk tetap harta yang berharga itu ada di dalam dirinya. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana? Pertanyaan saya yang pertama, yaitu sudahkah kita menemukan? Kalau kita belum menemukan, kita tidak akan mendapatkan. Kalau kita sudah menemukan, sudahkah kita memilikinya?